Oke, kita masuk bab 2. Ini teori psikoseksual Sigmund Freud. Ini first psikoseksual teori. Oke, ini seru banget. Kita mau ngedongeng, saya mau ngedongeng. Kalian boleh santai, boleh sambil minum. Bayangin kalian waktu kecil. Dulu, waktu kalian kecil seperti apa? Kalau sekarang, karena kalau menurut bukan kata saya loh, ini kata Bu Freud, Sigmund Freud. Ada dibagikan ada 5 kan? Ingat gak fase apa aja? Ayo yang hafal boleh open unmute ya. Apa aja yang hafal 5 fase? Dapat 2 poin kalau bisa nyebutin 5 fase semuanya. Ayo 1, 2, 3 siapa yang hafal? Gak ada yang hafal? Ayo siapa yang presentasi bagian ini kemarin? Gak ada? 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Saya langsung jelasin. Kalian me, apa ya? Membuang kesempatan 5 poin loh. Oke. Kayak door prize. Lanjut ya, ada 5 fase. Nih, fase oral itulah dari lahir sampai 1 tahun atau 12 sampai 18 bulan. Ini sumber utamanya oral. Oral itu mulut. Sumber kenyamanannya itu mulut. Kenapa? Kalian paling gampang ngebayangin gini, anak bayi itu kan menyusui kan? Menyusui. Nah, itu makanya sumber kenikmatannya itu mulut, kenyamanannya. Di sini psikologisnya apa? Ada perasaan dependen, bergantung pada orang lain khususnya ibu. Individu terfiksasi kesulitan mempercayai orang lain menunjukkan perilaku. Nah, kalau ada masalah, terfiksasi maksudnya ada masalah atau hambatan, di fase ini, misalnya apa hambatannya? Ada anak yang mungkin waktu menyusui disapi. Ada kan tahu gak istilah sapi? Jadi anak kan menyusui sama ibunya, terus ibunya menyapinya dikasih pahit-pahit lah, botol wali atau apa gitu putingnya. Anaknya, kalau enggak, anaknya nangis-nangis sengaja dicuekin. Pokoknya nggak oke gitu. Nanti katanya nih, kata Freud, udah gedenya dia bisa kayak cemas. Jadi kalau kalian di sini, kalau yang misalkan cemas itu bisa gigitin kuku. Atau ada yang suka kalau lagi stres, dia harus makan permen karet lah atau nggak makan terus. Kalau lagi stres gitu, makan, ngunyah, terus ngemil terus. Pokoknya mulutnya harus gerak terus. Atau ngerokok. Atau di sini yang suka gampang banget ngomong kata-kata kotor. Nah, itu mungkin ada masalah. Bukan kata saya ya. Ini kata Bu Freud ini. Mungkin ada masalah ketika di fase oral. Something happen. Ada masalah di fase oral yang bisa bikin perilaku-perilaku seperti ini ketika dewasanya. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian ada temen yang suka gosip aja. Kalau ketemu dia itu nggak ada tiada hari tanpa gosip. Gosipnya ngosipin orang aja, ngomongin orang. Gak ada baik-baiknya orang di mata dia. Ngomongin terus. Nah, itu ada masalah tuh. Kalau kata Bu Freud ya, ada masalah di fase oral. Nah, fase anal ini usia toddler atau 1 sampai 3 tahun. Ini karakteristiknya anus, dubur, sumber kenyamanan. Ingat lagi, kalau tadi kan habis bayi, terus mereka ingatnya kalau anak ini belajar toilet training. Bisa buang air besar, buang air kecil sendiri kan. Jadi organ anus atau dubur itu merupakan tadi kenyamanannya. Toilet training ini poinnya ya. Di sini bisa terjadi konflik. Sebenarnya kalau pup di celana ngompol itu hal yang lumrah. Tapi akan jadi masalah ketika misalnya eh anak itu dipaksa nggak smooth gitu, nggak toilet trainingnya nggak baik gitu. Dalam arti gini, kalau anak itu ngompol dimarahin, aduh adek, ini jadi kerjaan lagi mama, kamu ngompol ini atau dia ini, padahal anak itu nggak sengaja, mungkin namanya juga anak kan belajar, ya tinggal dikasih tahu deh kalau pipis di sini atau kalau buang air kecil atau kencing di sini di toilet diajarin, kalau nggak pakai pispot dulu boleh misalkan. Ini dimarahin, akhirnya dia jadi anak yang takut pipis. Karena apa? Dia nahan pipis.
Ada loh anak yang sampai nahan pipis, nahan pup karena takut dimarahin. Cemas. Nanti katanya orang-orang anak-anak yang seperti ini waktu kecilnya, gedenya dia jadi apa? Jadi pelit. Saya nggak tahu apa hubungannya, ini bukan kata saya ya, ini kata Bu Fruit teorinya. Jadi anak yang jadi nahan-nahan dulu tuh, dia jadi bisa eh, pelit, kikir gitu. Jadi anak retentiveness personality, karena yang tukang nahan-nahan. Kenapa? Karena dia takut. Kalau dia pipis takut atau dia takut dimarahin kok. Jadi bisa juga obsesi kompulsi. Jadi keras kepala dan kikir. Jadi dia takut karena dia harus bersih-bersih, apalagi kalau dia pupnya ini dimarahin. Jadi dia ketakutan sendiri. Jadi harus bersih. Kalau pup di tempat yang kotor dia nggak mau. Ada kan orang kayak gitu. Kalau WC-nya bukan WC-nya sendiri, dia nggak mau pup tuh. Dia harus pup di WC rumahnya sendiri misalnya. Atau kebalikannya, ada orang tua yang anaknya mau dipakai pampers terus gitu, nggak diajarin toilet training gitu. Jadi dia mau toilet di mana aja, mau pipis, pup, yang di mana aja bebas, orang dipakai pampers. Sampai udah gede masih pakai pampers ini, nanti akan jadi orang udah gedenya kejam katanya. Dan temper tantrum, anal explosiveness personality. Jadi dia nanti kalau ada orang yang udah gede yang kejam dan temper, katanya Freud ini, dia waktu kecilnya toilet trainingnya eh, bablas gitu. Yang satu terlalu dikekang, kan nggak boleh gini, kau ini harus begini gini gini. Taruhin sampai akhirnya dia takut ditahan-tahan gitu mau pipis pup. Pup tuh mau buang air besar ditahan-tahan, akhirnya jadi seperti itu. Kalau yang terlalu dibebasin malah jadi kejam katanya, temper tantrum. Terus nih fase falik. Di sini organ genital sebagai sumber kenyamanan. Anak udah tahu masturbasi, bukan berarti dia tahu, mami atau ibu saya melakukan masturbasi. Anak 3 sampai 6 nggak tahu dia. Istilah masturbasinya nggak tahu, tapi dia sudah melakukan ini tanpa disadari, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi masturbasi ini menimbulkan kenikmatan yang besar dan keinginan seksual menjadi terbukti. Dapat mengalami kompleks Oedipus atau kompleks Elektra. Maksudnya apa? Jadi kalau di sini anak perempuan, anak laki-laki, apalagi kalian di sini tahu kan, udah isu LGBTX. Ada lesbi, ada gay. Kalau menurut Bu Freud, ini nih, di fase falik ini penting. Kenapa perempuan bisa suka perempuan? Kenapa laki bisa suka lelaki? Di sini nih, adanya hambatan di fase ini dapat menyebabkan kesulitan dalam identitas seksual dan bermasalah dengan otoritas, ekspresi malu dan takut. Misalnya apa? Kalau anak laki-laki itu, dia kan deket sama ibu kan. Biasanya nih. Anak perempuan itu dia biasanya kan sayang gitu. Dia ini sama bapak. Soalnya anak perempuan tuh biasanya deket sama bapak. Figurnya bapak. Tapi anak perempuan itu sebenarnya dia boleh kagum sama bapak. Tapi dia harus punya role modelnya. Karena dia perempuan, role modelnya harusnya siapa? Ibunya. Tapi kebayang ada anak laki-laki, figurnya siapa role modelnya? Bapaknya. Tapi saya punya teman sekarang sudah meninggal, almarhum. Dia itu gay, homoseksual, dan dia terus terang karena deket ya, dan udah wawancara juga, udah cerita, itu ibunya dominan. Orang tuanya baik, tapi ibunya dominan, lebih banyak dominan. Jadi si anak kecil ini, anak cowoknya ini waktu kecil, dia mestinya kan role modelnya itu bapaknya. Namanya anak cowok tuh role model harus bapak. Tapi dia salah. Karena mamahnya banyak ngatur, dominan role modelnya tuh jadi ibunya. Akhirnya dia jadi keibuan. Laki-laki tapi keibuan. Itu. Atau saya juga dulu waktu S1 saya pernah ditembak sama cewek. Ya. Saya waktu S1 ditembak sama cewek. Saya ngobrol, kan psikologi ya. Psikologi kan tidak boleh ini. Jadi ngobrol, kenapa kamu bisa suka sama cewek juga gitu. Cerita. Ternyata dia itu dari satu daerah di mana di situ agamanya taat sekali, ayahnya tentara, ayahnya dominan sekali. Jadi dari kecil sudah diatur didikan tentara kan. Jadi dia anak perempuan tapi gayanya kayak laki gitu. Cantik padahal.
kayak laki. Jadi dia mengalami krisis identitas seksualnya, ya. Nanti kalian bisa browsing lebih lagi apa itu kompleks Oedipus, apa itu kompleks Elektra, itu yang tadi seperti saya jelaskan. Ada yang mau ditanya nggak sambil ini? Saya napas dulu. Jadi, ya tadi ya, Oedipus dan kompleks Elektra itu maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Kalau laki-laki itu eh, namanya Oedipus, Oedipus kompleks. Kalau perempuan tuh Elektra kompleks. Jadi kalau anak kecil laki-laki, misalkan usia 4, alam bawah sadarnya itu dia punya sexual desire, hasrat seksual sama orang tua yang beda jenis kelaminnya. Jadi biasanya ini beneran kisah nyata, maksudnya kejadian kayak saya punya anak laki-laki. Dulu anak saya laki-laki itu senang sama saya dan kalau suami saya deketin saya waktu kecil kan dia marah. Terus kalau anak perempuan juga gitu. Anak perempuan kalau misalkan bapaknya ini mamanya dia cemburu karena dia maunya sama papanya. Itu di alam bawah sadar si anak. Ya, itu memang bawaannya. Oke. Jadi tahap ini harus benar-benar anak laki-laki ya kedua orang tuanya ngasuhnya harus benar dan role modelnya harus tepat supaya tidak ada kebingungan identitas seksual. Semoga kalian semua di sini udah nggak ada kebingungan identitas seksual ya. Jangan sampai timbul, Bu, tahu gak? Si ini dulu waktu ikut kuliah ibu perempuan, nanti dia ganti ini operasi kelamin jadi beda lagi. Banyak kan sekarang kayak gitu. Ikutin nggak berita-berita artis-artis juga banyak kan yang ganti kelamin. Oke, Delvi, ayo fokus Delvi Francisca. Ayo fokus. Iya, Bu. Ayo konsentrasi. Terus ada fase latensi 6-12 tahun di masa sekolah. Karakteristiknya energi digunakan untuk aktivitas fisik dan intelektual. Ini ada periode tenang, karena ini masa usia sekolah, di mana kegiatan seksual yang tadi hasrat seksual anak enggak muncul, tidur. Bukannya nggak muncul, tidur. Apalagi kalau anaknya aktif, banyak kegiatan gitu. Dia mulai terikat dengan aktivitas erogenus, perasaan erotik dengan teman sebaya yang sama jenis kelaminnya. Jadi biasanya anak umur segini, tapi mereka belum ngerti. Bukan berarti dia homoseksual atau lesbi, enggak. Kayak misalkan dulu kalian anak perempuan kan pasti bikin geng kan? Geng, girls geng. Anak perempuan semua. Terus kalau laki-laki sama laki-laki semua, yaitu konflik yang tidak diatasi pada masa ini dapat menyebabkan obsesi dan kurang motivasi diri. Ya, ini pentingnya tahu perkembangan menurut. Nanti ya, nganti aram tuh. Aku lagi jam. Oke, lanjut ya. Ini fase yang kelima dari Buefruit itu genital. 13 tahun ke atas atau pubertas. Remaja sampai dewasa. Karakteristiknya, genital menjadi pusat dari tekanan dan kesenangan seksual. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda seksual primer. Mengalami kepuasan melalui hubungan cinta heteroseksual tanpa diikuti dengan perasaan berdosa atau perasaan bersalah. Nah, ini kenapa? Karena dia hormonnya ada. Pada awal fase sering terjadi emosi yang belum matang, namanya anak puber. Kemudian mulai berkembang dan kemampuan untuk menerima dan memberi cinta. Ini, anak-anak puber nih, 13 tahun ke atas. Jadi kalau kalian umur segini masih, umur 17, masih hasratnya nggak bisa dikendalikan, nah berarti kalian masih masa puber itu. Pubernya telat. Ya, nggak bisa mengendalikan hasrat kalian. Oke, itu ya. Oral dari 0 sampai 12-18 bulan, anal 1-3 tahun, terus ada palik 3-6 tahun, terus ada laten, ini ya usia sekolah 6-12 tahun, ada genital 13 tahun ke atas. Oke, ini ada juga teori kematangan, maturational theory. Itu tokohnya Arnold Gesell.
Prinsip-prinsip perkembangan menurut teori kematangan itu perkembangan membentuk pola tertentu, jalinan hubungan timbal balik, fungsinya asimetrik, nggak sama ya, nggak simetrik. Pengaturan diri individualitas. Maksudnya apa? Kecepatan perkembangan berkembang secara perlahan, cepat, tidak beraturan, yaitu kecepatan perkembangan itu bisa perlahan, bisa cepat, tidak beraturan. Terus filosofi yang mendasari ketika mengasuh anak. Ada pro dan kontra teori kematangan Gesell. Sejak lahir, bayi sudah memiliki kapasitas mengejutkan. Bayi mampu mengikuti gerakan benda. Coba kamu kalau punya bayi, kamu kasih ini biasanya matanya ngikutin atau tangannya mau meraih kayak gitu. Mampu meraih benda, mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna, bahkan mampu mengimitasi, meniru gerakan. Kelompok ini motori McFarlane. Ahli yang mendukung teori kematangan itu adalah Maria Montessori. Nah, nyambung kan sama model-model pembelajaran AUD? Nah, ini kita masuk ke teori psikososial Erikson. Kayaknya 5 menit lagi, semoga keburu. Ini ada 8 tingkatan, tapi kita fokus sama yang anak PAUD ya. Yuk, saya akan ngebut nih. Yang pertama itu trust mistrust. Bayi lahir sampai 12-18 bulan. Di sini indikator positifnya belajar percaya. Ini nyambung ya. Nyambung, nanti kalau kalian ujian harus paham nih. Tadi kan oral, ada fase oral ya di Freud itu 0 sampai 12-18 bulan. Nah, kalau di Erikson ini ada namanya trust mistrust. Nanti di anal di Freud, nanti di Erikson apa? Itu nanti kalian bisa bikin rangkuman sendiri. Indikator negatifnya kalau ini nggak mulus, dia anak jadi nggak percaya. Dia tidak percaya, terus dia dunia tidak konsisten dan tidak dapat ditebak. Pemenuhan kepuasannya untuk makan, mengisap, nyambung kan sama fase oralnya tadi. Rasa hangat nyaman ketika menyusui kan anak disayang kan didekap. Makanya yang bagusnya apa? Ketika mau disapi, dia tetap nggak dikasih nenen, misalkan diganti di gelas atau diganti di dot dulu sebentar, atau gelas yang ada gelas bebek itu, tapi sampai dibacain cerita. Jadi meskipun dia nggak dapet susunya ibu, tapi dia dapat bondingnya, dan tetap dapat kasih sayang sampai dipeluk, dielus, dibacain cerita. Jadi terpenuhilah. Anak itu akan jadi anak yang bahagia, punya rasa percaya. Jadi kalau anak, ada kan kalian sudah sebesar ini, mungkin suka nggak percaya gitu. Pacaran, curigaan, nggak percayaan. Kayak nggak percaya sama orang, takut. Ya ini mungkin waktu masa bayinya ini kalian punya ada problem gitu. Ada yang ingat nggak? Hebat kalau ingat. Pemenuhan kepuasan itu ya seperti ini ya. Terus pada saat kebutuhan dasar tidak dipenuhi saat hari kuat, bayi menjadi curiga, penuh rasa takut dan tidak percaya. Di fase ini, nilai yang dipelajari itu adalah harapan atau hope. Harapan atau hope, inilah yang dipelajari. Nah, terus fase kedua ini shame, otonomi versus shame and doubt. Otonomi versus ragu-ragu dan malu. Ini di 1-3 tahun. Relate atau nyambung sama fasenya tadi anal. Positifnya apa? Pengendalian diri tanpa kehilangan harga diri. Negatifnya terpaksa membatasi diri dan terpaksa mengalah. Anak mulai mengembangkan kemandirian di sini nih. Yakni atas pemilihan makanan, mainan, kesukaan, pemilihan pakaian juga. Terus mulai terbentuk pengendalian diri. Kalau nyambungin sama fasenya analnya Freud, kan Freud tadi berarti kan dia mulai bisa mengendalikan mau pipis nggak boleh, tahan dulu sampai ke toilet baru pipis. Ya, ini ada pengendalian diri. Nyambung kan? Jadi kita kalau belajar oh ini loh maksudnya gitu. Jika kemandirian toddler tidak didukung orang tua, mungkin anak menjadi kepribadian yang ragu-ragu. Ada loh, saya punya klien beberapa tahun lalu, udah semester 3. Mamanya minta tolong saya, mamanya di luar pulau, minta tolong saya untuk iniin, karena anaknya masih bingung. Semester 3 tapi bingung dia mau masuk kuliah jurusan apa. Semoga kalian semua di sini udah nggak ada yang bingung-bingung. Karena itu kalau menurut teori perkembangannya Erikson itu ada masalah di otonomi Semda. Di sini kalau anak merasa gagal dia akan jadi malu gitu. Di sini ada keyakinan Will, harus yakin kalau memang benar, kenapa takut. Cita tolong di mute, yang di unmute tolong di mute sendiri ya. Saya lagi pakai pointer jadi susah nge-mute-nya.
Terus fase ketiga ini inisiatif versus goal. Inisiatif rasa bersalah. Ini prasekolah 3-6 tahun. Indikator positifnya mempelajari tingkat ketegasan dan tujuan mempengaruhi lingkungan, mulai mengevaluasi kebiasaan atau perilaku diri sendiri dan interaksi sosial lainnya. Indikator negatifnya kurang percaya diri, terus dia bisa takut. Bentar. Terus kurang percaya diri, takut salah, pembatasan dan kontrol yang berlebihan terhadap aktivitas pribadi. Anak yang berhasil merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Yang gagal, just gampang banget merasa bersalah, perasaan ragu-ragu dan kurang inisiatif. Jadi di sini perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan atau dibuat merasa sangat cemas. Kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil. Nilai yang dipelajari ini tujuan atau purpose. Ini usia 3-6 tahun. Ini relate atau nyambung sama fase laten, fase PALI. Ya. Oke, next. Ini ada fase industri versus inferiority. Ini perasaan tekun, ini ada tekun versus rendah diri, usia sekolah sampai pubertas. Positifnya mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan. Negatifnya hilang harapan, rendah diri, perasaan tidak kompeten, tidak produktif, menarik diri dari sekolah dan teman sebaya. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan dimiliki. Kalau yang sedikit atau tidak ada sama sekali dukungan dari orang tua guru, dia akan merasa ragu akan kemampuannya. Jadi di usia segini, 6 sampai pubertas, guru dan sekolah sangat berpengaruh. Guru memberi tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Nilai yang dipelajari itu keterampilan, skill. Disinilah tahap-tahap anak untuk mengembangkan skillnya. Nah, sampai di sini untuk usia kalian. Tapi sebenarnya fasenya banyak nih, ada identity versus identity confusion. Nih, silakan ya dibaca sendiri nih. Remaja 10-20. Nah, kalian ada di sini nih. Ini nggak masuk materi kita, tapi buat informasi kalian aja. Nih, silakan dicek fasenya. Kalau positif, mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan diri. Negatifnya kebingungan. Aduh, bingung mau ngapain, ragu-ragu, tidak mampu menemukan identitas diri. Ini penyatuan rasa diri ini di sini ya. Anak dihadapkan banyak peran baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, romantisme, bagi mereka menerima dukungan memadai, eksplorasi personal, kepekaan diri dan sebagainya ya. Gak yakin jadi bingung gitu. Kayak yang tadi saya bilang klien saya semester 3 berarti kan udah 20-an tahun juga ya. Dia bingung, masih bingung dalam hidupnya. Di sini yang dipelajari ada ketepatan, fidelity. Nanti kalau udah 18 sampai 25 sampai 45 tahun itu intimacy. Keintiman ketekunan biasanya udah menikah kan. Itu ya ini sekilas info aja. Nah, ini kalau yang sudah dewasa tengah 40-an sampai 50-an, saya masuk tahap ini nih. Nah, 40 sampai 50-an tahun ini generativity stagnation, bangkit atau stagnan. Nah, di sini nih, mungkin orang tua kalian juga masuk sini. Perhatian dengan orang lain, perhatian terhadap diri sendiri, kurang nyaman, tidak produktif. Jadi kalau di sini udah membimbing generasi selanjutnya. Care. Nih kalau yang udah buat ambil kalian mungkin integrasi versus putus asa, nilainya wisdom di sini. Oke. Dah jam 6 pas ya. Oke, sampai di sini. Kita stop dulu. Semoga kalian dapat sesuatu ya. Nanti diulang lagi nonton rekamannya. Sebenarnya saya mau lanjut tapi kalian sudah malam. Kenapa? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Ini boleh. ada yang nggak ikut Zoom. Gimana mereka, Bu? Maksudnya tadi Bu pas di kelas udah tanda tangan absen